keluarga besar almarhum Kiai Yusuf Taujibi, Abu Karam Ustadz Aini, Bapak Kalapas beserta rombongan hadirin hadirat rahimakumullah. Pangpayuna nyangakeun amanah salam ti hadrati Syekh Guru Agung Pangesabah Guru urang sadaya nyangakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun. Paham sudah Pak? Hatur nuhun kana kapercantenan Sohibul Bait anu sonten ieu nuju namplokeun rasa syukur ka hadrat Allah. Rehing dulur urang Sohib Simkuring Al-Mukarram Ustadz Ai, Ustadz Afandi Bertuana, parantos rengsek ngajalankeun sakumaha takdir Gusti. Hakikatnya takdir Allah. Saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama maupun karena Al-Mukarram Ustadz Ai selain daripada salah seorang ulama di desa ini, di kecamatan ini, juga beliau adalah salah seorang Ustaz pengamal zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari jalur Pondok Pesantren Suryalaya. Saya sebagai salah seorang pengurus pusat yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga beliau berkumpul kembali bersama kita. Dan mohon maaf karena saya sebagai pimpinan ulama di Sukabumi maupun sebagai pengurus Pondok Pesantren Suryalaya Pusat barangkali tidak bisa membantu yang lebih daripada apa yang kami lakukan. Upaya dari ulama, dari majelis ulama menurut ukuran kami cukup besar, tetapi barangkali kemampuan yang belum tawazun, belum seimbang. Insya Allah Al-Mukarram Ustadz Ai bisa kembali bulan ini, hari ini bersama kita. Itu pun tidak lepas daripada doa kita semua. Terima kasih kepada Kalapas, terima kasih yang telah memposisikan saudara saya diposisikan sebagai pembimbing spiritual. Dan saya walaupun tidak sering nengok, tapi terus memantau perkembangan. Jadi bagi kami orang yang belajar tasawuf, bahkan sebagai pengamal Thariqah Mu'tabarah, metode zikir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, perlu diketahui bahwa zikir yang kami amalkan itu syar'i dan prosedural. Kenapa saya sampaikan? Karena masih banyak di Indonesia Ustadz Kiai masyarakat yang salah paham terhadap zikir Thariqah. Disebut syar'i, syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya sejak kapan orang mensucikan kalbu dengan zikrullah? Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Pagar takdir. Maka insya Allah yang kotor kalbunya. Tidak ada satu nabi pun yang
kalbunya berpenyakit, tidak ada. Kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, untuk memiliki kalbu yang suci harus berjuang. Harus berjuang. Mempelajari ilmunya, mencari gurunya, dan mengamalkannya. Kalau Al-Mukarram Ustadz Ayi dan Ustadz Apandi di dalam ternyata bermanfaat, karena bagi orang yang belajar tasawuf, yang beliau alami menurut ilmu tasawuf, kitab Al-Hikam itu disebutnya Al-Faqih. Faqih. Allah ngersakeun ka hiji jalmi ngalaman kejadian anu berat kana kalbu, beban karena pikiran. Kalau diterimanya hanya dengan dimensi otak atau emosi, itu jadinya emosi. Tapi kalau diterima dengan makrifat, sawabikul himami la tahruku aswarul aqdam. Sehebat-hebat semangat manusia, sehebat-hebat kemampuan manusia, tidak akan bisa menerobos pagar takdir. Maka insya Allah faqih, limpahan dari Allah kepada Al-Mukarram Ustadz Ayi yang telah beliau terima, insya Allah akan menjadi alat loncat. Begitu Pak. Ini memandangnya harus pakai hikam ini, nggak bisa pakai kitab biasa. Kebetulan saya disebut guru besar hikam. Dan Ramadan ini baru selesai. 5 hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. 292 hikmah kita kaji secara pasaran, secara kaji kilat. Diikuti oleh kurang lebih 300 ulama se-Jawa Barat. Ada juga utusan dari Sumatera maupun dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi simpuring ngobrol dengan Ayi, as ieu mah faqih teh Aceh. Beliau mendapatkan pengalaman banyak menghadapi orang, tadi disampaikan. Gak mudah itu. Pak Jejen sudah 30 tahun ceritanya ngurus pesantren dan jadi mubalik, malang melintang di mancanegara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, silaturahmi ke benua-benua lain. Dengan adanya berpegang teguh kepada petunjuk guru yang disebutkan tambeh, logor nalian jarum mulai serem, akur jeung batur-batur tapi ulah rawas bae di mana. Saya kira saya tidak menyanjung berlebihan. Pak Kalapas barangkali melihat sendiri bagaimana sikap. Di sini kalau seperti mobil, kopling harus berfungsi. Kalau kopling mobil tidak berfungsi, sulit berhenti, timbulnya macet. Tapi kalau orang yang belajar makrifat, mendapatkan apapun dari Allah, ajaban bi amril mu'min. Luar biasa urusannya seorang yang beriman. Idza asabahu khairun syakara. Kalau yang mendapatkan yang baik-baik, yang enak-enak, yang belum-belum, syakara, syukurlah jalannya. Wa idza asabahu syarrun, kalau dia mendapatkan hal yang syar, yang dirasakan tidak enak, jalannya masih ada, sabaro, sabar. Fakana amruhu kulluhu khair. Begitu Pak Ervan. Ini tokoh pramuka kita. Ya, saya kebetulan di tarekat sebagai rois Jamiah Thariqah Jawa Barat, di pramuka sebagai Dewan Kehormatan dan pembina bersama Pak Bupati. Kita pun bersyukur Pak Bupati kita, Pak Haji Sukma Wijaya, telah dilantik untuk jilid 2 bersama wakil beliau Bapak Haji Ahmad Jasuli. Semoga senantiasa ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inti nama eta we
menyambut al-mukarram Ustaz Ayi nama keur nu diajar tasawuf mah pager moal aya cara anu mantap jadi jamedun sanajan cimata nyurucut bibir mah senyum wae. Ini luar biasa. Mungkin heran orang, kok bisa menangis sambil tersenyum? Nggak usah sulit-sulit. Kalau ingin sampel, contoh jelema nyaleweh nyaseri, anu ngawinkeun. Ya. Barang kawinkeun. Nyaseri. Asal gitu. Sebab dina kalbuna ya aya sesuatu. Ingat ngurus anak timimiti ngahamilkeun, ngalahirkeun, timimiti bayi sakolahkeun jeung segala rupa. Ayeuna dinikahkeun. Bagi orang tasawuf, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, bukan hanya zikir baca-bacaan, tapi kesadaran kalbu. Tatmainnul qulub. Jam-jam mayat. Sim kuring di Laut Aceh, ketika saya membantu masyarakat Aceh pasca tsunami, mengalami fakoh aja, mengalami kejadian yang sudah buntu, otak geus teu berfungsi, tenaga geus teu guna. Sebab saya harusnya dari Banda Aceh ke Lamno, dari Lamno kembali ke Aceh menggunakan pesawat helikopter. Izin Allah, saya datang ke helipad, ke terminal helikopter, 5 menit sudah berangkat. Ini tinggalin, balik tinggalin beneran. Gitu tak, takdir Gusti. Akhirnya saya harus pakai perahu bot, motor bot, kapasitas 6 orang, bersama seorang dokter, bersama Kiai Wahyudin, komentator film Rahasia Ilahi. Itu sama-sama tim kami dari Suryalaya. Kita sebut TDSUA, tim dakwah Suryalaya untuk Aceh. Apa oleh-oleh kita ke sana, kita nggak bawa tenda karena harganya mahal, nggak bawa beras banyak. Yang kami bawa cuma mukena, kalau tidak salah 3,5 ton. Kita bagikan cuma-cuma di sana. Orang Aceh. Di tengah-tengah kejadian seperti itu masih aya nu nyamperkeun nikah dijual. Ya wae oknumna di momen nanti. Baik saudara, apa yang saya alami ketika perahu menuju utara dari wilayah selatan Melaboh, dekat dengan Melaboh, Lamno. Perahu ke utara, heran, bendera jadi ke timur. Namun perahu ka kaler, kuduna bendera ka kidul. Kon angin. Ajengan ieu perahu ka kaler, bendera ka mana? Ka wetan. Ya, naon ieu? Saya baru tahu badai barat datang. Jam 9 saya masih di tengah lautan. Makai perahu letih jelema genepan. Penerangan hanya baterai 1. Badai datang. Kira-kira cek tetenyoan omak segede-gede madrasah itu bangunan. Klik. Nah, disitulah pakoh. Aya deui pamuntangan kemana? Nelpon ke mana? Minta bantuan ke mana? Di situ Allah mendidik seorang murid sufi, murid belajar tasawuf untuk tawakul. Taksim kuring begitu ngalongok ajengan ayi kalebet kuring. Sebagai manusia sim kuring ge bersedih, tapi sebagai pembimbing tasawuf sim kuring insyaallah pakok. Beda pepatahnya. Cek nu teu ngarti tarekat teh pakok-pakok naon teu ngarti. Pokona cek teu make ilmu tasawuf mah hirup teh yang genah gitu sih. Padahal loba nu teu genah eta teh hakikat genah. Jelema gering ka rumah sakit digenahkeun diteu genahkeun.
Penyakitna itu kudu dioperasi. So, dikerep, diwapan. Genah teh sebenarnya. Nah ini, itu genah. Mantap dina hikam disebutkan warbama kanal man'u ainal ata. Justru terkadang al-man'u dari Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan dari Allah, itulah pemberian yang sebenarnya. Nabi Muhammad kantos diludahan nu nyiduhanana eta teh urang Sukabumi, urang Arab. Urang ngobrol ya seutik. Ari urang Arab daharna loba japuh, loba daging domba. Harita geus aya pepsodenjan. Sikat gigi. Jadi kira-kira ciduh Yahudi yang terus-menerus meludahi setiap subuh pada Rasulullah, kental atau enjer? Bau apa wangi? Bayangkan. Aduh. Wajah agung, wajah mulia Sayyidul Mursalin, kekasih Allah, rajanya para nabi, pemimpinnya para rasul, diciduhan gejrot. Mun urang gitu cerot, diadu saja naik, jadinya orang. Nah otaknya ngeres wae. Rasul mah teu ma'rifat tembus bahwa ini sebenarnya kudrat Allah. Fa'alul lima yurid. Tidak ada wayang yang main sendiri di dalam wayang golek. Semua dimainkan oleh sang dalang. Si Udin, si Ujang nonton wayang. Si Udin dikelepuk ku si Cepot. Si Ujang dikelepuk ku si Cepot. Si Udin ngamuk, si Cepot dirurut, dileyep. Si Ujang kalahkan ngangkat tengen. Gining, adek, bagus. Ini gimana kamu? Jam, kamu sama-sama dipukul oleh si Cepot, tapi malah kamu ngacungi jempol. Oh beda. Si Udin baru melihat si Cepot sebatas si Cepot, tapi si Ujang melihat si Cepot tembus ke dalam. Yang terjadi pada diriku hakikatnya adalah kerjanya Allah. Tidak semata-mata kerja manusia. La haula wala quwata. Kedaya terupaya kabeh ngagoler dina peti wayang mah. Tapi kalau dimainkan, kadang kita sedang di atas, kadang kita sedang di bawah. Itulah prerogatif Allah sebagai Tuhan. Nah itu dirinya Mang Jejen dan kawan-kawan iwati zikir ila hadratin Nabiul Mustafa. Kirim Fatihah pada Rasul, istighfar sholawat ilahi anta maksudi, tarik dikir tilu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon dah? Arek ngajo, dijuralit ke laut. Tidak ada jalan. Itulah makanya Pondok Pesantren Suryalaya sebagai pusat kajian tasawuf internasional. Ini banyak yang belum tahu, Pak. Karek adanya bejati nutur resep we, di kalau goreng we. 30 hektar pesantren. Santrina kirang langkung 1.500-an. Sekolah dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi 5 fakultas. Fakultas syariah, fakultas tarbiyah, fakultas usuluddin dakwah, fakultas ekonomi dan lain-lain. Kok Pak Jejen tahu saya salah seorang dosen? Dan saya salah seorang dewan kurator. Jamaah anu ngiring manakiban diajar zikir tiap sasi rata-rata 10.000. Datang dari ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain. Ini Al-Mukarram Ustaz Tahi adalah lebih dulu dari saya, Pak, sebenarnya. Keluarga besar Yasni ini menjadi pengamal tasawuf